Assalamualaikum teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya bakal menjelasin nih mengenai pengertian ruang lingkup dan unsur-unsur sejarah. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabina Salsabila Nisrina. Yuk kita lanjut lagi. Ini yang pertama yaitu pengertian sejarah. Ternyata sejarah itu berasal dari beberapa bahasa. Pertama dari bahasa Arab yaitu syajarotun, artinya pohon atau akar pohon. Nah, yang dimaksud akar pohon ini adalah sejarah seperti akar pohon teman-teman, yaitu mempunyai banyak manfaat. Kedua yaitu historia dari bahasa Yunani yang artinya belajar atau orang-orang yang pandai. Terus dari bahasa Jerman, artinya peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kita lanjut lagi ya. Nah, terus lalu apa pengertian sejarah? Jadi sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting pada manusia di masa lampau. Itu teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Kita beralih yang kedua, yaitu unsur-unsur sejarah. Nah, unsur-unsur sejarah ini sangat penting, teman-teman. Menurut saya, kalau tidak ada unsur-unsur ini, ya tidak terjadi sejarah. Nah, pertama ada 3 unsur sejarah, yaitu A. Manusia. Manusia itu kita sendiri, kita sebagai pemeran dalam sejarah tersebut. Kedua, yaitu adalah ruang. Ruang tersebut adalah tempatnya kita nih. Nah, yang terakhir adalah waktu. Waktu tentu saja ya, seperti tanggal, bulan, tahun, dan jam-jamnya. Nah, di sini ada sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cerita atau kisah, dan sejarah sebagai seni. Ini tuh apa sih, teman-teman? Nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah ruang lingkup sejarah. Jadi, sejarah itu ada sebagai peristiwa, sebagai ilmu, sebagai cerita atau kisah, dan sejarah sebagai seni juga, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Nah, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, tapi tidak semua peristiwa dalam sejarah itu bisa dikatakan sejarah, yaitu mempunyai ciri-ciri teman-teman. Ciri-cirinya yang A, yaitu abadi, tidak berubah. Jadi, peristiwa tersebut tidak berubah-ubah, teman-teman. Kedua, yang B itu adalah unik, hanya terjadi sekali. Jadi peristiwa tersebut itu hanya terjadi sekali, tidak boleh terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, ataupun 5 kali, teman-teman. Yang terakhir itu adalah penting, berarti mempunyai makna sosial. Dari peristiwa tersebut, kita juga mempunyai makna sosialnya. Seperti itu, jadi makna sosial dari peristiwa tersebut itu apa? Lalu kita lihat ya contohnya apa. Nah, kita lihat di samping sini, kita sudah tahu kan mengenai foto ini. Foto ini adalah foto Insinyur Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi. Nah, ini adalah sejarah sebagai peristiwa, teman-teman. Karena di sini proklamasi ciri-cirinya yaitu abadi. Dia tidak berubah sama sekali. Kedua, unik, hanya terjadi sekali saja proklamasi ini. Terakhir yaitu penting, mempunyai makna sosial. Setelah proklamasi ini, ternyata rakyat Indonesia itu semakin semangat untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, itu adalah makna sosialnya, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini adalah sejarah sebagai cerita. Nah, sejarah sebagai cerita atau kisah dan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai cerita atau kisah itu yaitu diceritakan atau dikisahkan kembali, tapi bukan seperti dongeng, teman-teman. Jadi sejarah yang bisa dikatakan bisa cerita atau dikisahkan itu adalah sejarah yang mempunyai fakta-fakta yang relevan, teman-teman. Nah, sejarah sebagai seni. Dalam hal ini, sejarah dimaksudkan seni yang memerlukan intuisi, melibatkan emosi, gaya bahasa, dan imajinasi. Jadi, sejarah sebagai seni itu bisa memerlukan intuisi, emosi, dan gaya bahasa dan imajinasi dari seorang sejarawan, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah
Sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu adalah haruslah sejarah tersebut mempunyai metode atau keujian ilmiah dalam sejarah itu tersendiri. Jadi, sejarahnya itu bisa diuji teman-teman melalui metode sejarah. Nah, metode sejarah itu ada langkah-langkahnya. Pertama ada heuristik. Heuristik itu artinya mengumpulkan sumber-sumber teman-teman. Lalu yang kedua ada kritik sumber. Nah, kritik sumber itu adalah bagaimana cara kita mengevaluasi sumber-sumber tersebut? Apakah sumber-sumber tersebut bisa dipercaya, autentitasnya, atau keasliannya, teman-teman? Nah, terus yang ketiga adalah interpretasi atau penafsirannya kita. Terakhir adalah historiografi. Nah, historiografi ini adalah penulisannya, teman-teman. Penulisan sejarah. Nah, penulisan sejarah tersebut dibagi menjadi 3. Pertama ada pengantar, hasil penelitian, dan simpulan. Pengantar tersebut berisi latar belakang serta masalah pada penelitian tersebut. Lalu hasil penelitian. Nah, di sini adalah isi-isi dari penelitian tersebut, teman-teman, yang kita tulis, nah yang kita uji. Lalu ada simpulan. Nah, kesimpulan ini berisi seperti apakah kita setuju dengan hal tersebut yang kita teliti, ataukah ada kelanjutannya, dan sebagainya macamnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ternyata sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.